Dan selanjutnya dengan hormat Bapak Menteri Kesehatan kesayangan kita, Bapak Budi Gunadi Sadikin, untuk menyampaikan sambutannya. Bapak, kami persilahkan. Bapak Ibu yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Mohon maaf tadi mulainya terlambat karena saya yang datangnya terlambat. Mesti ngurusin rumah sakit di IKN dulu. Supaya siap nanti kalau misalnya Ibu Feli dan para sekjen ini mesti pindah ke sana gitu kan, sebelum pindah tahun depan. Mesti ngebut bangunnya katanya. Bapak Ibu, sektor kesehatan itu penting sekali buat bangsa dan negara Indonesia, ya. Terutama di tahun 2030 sampai 2035. Ya. Kenapa itu jadi penting? Karena itu adalah masa-masa di mana akan terjadi puncak bonus demografi. Bonus demografi itu artinya persentase jumlah manusia Indonesia yang usia produktif, kalau nggak salah sih katanya 15 sampai 60 gitu ya, yang bisa menghasilkan uang, bisa mendapatkan pendapatan, itu paling tinggi, sekitar 68% kalau saya nggak salah. Jadi totalnya nominalnya 200 juta orang Indonesia akan ada di rentang usia produktif itu. Ya. Jadi orang-orang ini yang bisa bekerja dan bisa mendapatkan penghasilan. Kenapa bonus demografi itu penting? Buat sejarah kehidupan suatu bangsa dan negara. Karena pada saat bonus demografi terjadi, ini adalah satu-satunya kesempatan suatu negara pindah dari negara berpenghasilan menengah ke negara berpenghasilan tinggi. Dari middle income country menjadi high income country. Indonesia sekarang upper middle income country. Kalau nggak salah 4.300 atau 4.400 dolar per kapita per tahun. High income country itu levelnya di 12.500 sekarang per tahun. Jadi kita harus naik dari 4.300 ke 12.500. Para ekonom udah lihat tuh sejarah ekonomi bangsa dan negara maju di dunia. Itu terjadi pada saat bonus demografi. Karena momentumnya terbentuk untuk memiliki orang yang cukup banyak, orang yang berpenghasilan optimal agar bisa mendongkrak GDP negaranya tembus ke high income country. Kalau itu tidak terjadi dan selamanya bangsa dan negara itu akan ada di middle income country. Itu yang namanya middle income trap. They are trapped forever. Karena sudah tidak mempunyai amunisi, tidak punya momentum untuk tembus ke sana lagi. Karena amunisi yang paling besarnya, paling kuatnya yaitu jumlah manusia yang produktif, bisa menghasilkan income, itu sudah kalah dengan persentase populasi orang seperti saya yang sudah masuk kategori lansia. Karena dia tahun depan saya udah 60 tahun udah masuk lansia nih, yang harusnya tidak produktif. Pak Askobat di pojok tertawa, hahaha, saya umur 75 masih merasa muda, gitu kan, dan masih produktif. Rambut saya masih hitam, gitu, saya masih jalan-jalan, gitu. Nah itu teman-teman kenapa ini penting sekali. Tahun 2030-2035 pada saat puncak itu terjadi. Kalau bangsa Indonesia gagal memanfaatkan windows of opportunity itu, kita akan menjadi orang yang paling berdosa terhadap anak dan cucu kita, karena mereka seumur hidup akan hidup di negara middle income. Seperti Argentina lah gitu kira-kira, nggak akan bisa jadi seperti negara Jepang, Amerika, atau Inggris gitu. Nah itu dikit lagi tuh, tinggal 7 tahun lagi. Itu akan terjadi di masa, bukan masa saya udah pensiun, masa teman-teman. Jadi pilihlah pemimpin yang benar. Karena kalau sampai salah, lewat itu tadi windows of opportunity ya. Saya sebagai bukan politisi seperti Ibu Feli, jadi bisa ngomong suka-suka aja, karena pilih yang benar gitu kan, pilih yang benar.
Dan saya akan pensiun pada tahun depan karena sudah masuk lansia saya tahun depan. Jadi itu nomor 1, Pak. Nah, kenapa kesehatan jadi penting? Karena orang yang produktif kalau nggak sehat nggak bisa kerja. Orang yang tidak sehat sejak kecil tuanya bodoh. Jadinya jadi supir. Nggak bisa dia dapat gajinya 12.500 per tahun, itu nggak bisa. Kalau dia gajinya dokter bisa dia 12.500. Itu sebabnya kesehatan penting. Baik untuk memastikan kita memiliki taraf intelektual yang cukup pada saat dewasa, dan juga memastikan pada saat kita dewasa dan produktif tidak mesti cuci darah di rumah sakit 3 hari seminggu, 5-6 jam sehari. Karena itu tidak akan jadi produktif. Nah, poin yang kedua, karena kita mesti tahu karena sehat itu penting. Kenapa penting? Untuk bisa manusia kita mendorong enough momentum supaya masuk ke high income country pada masa bonus demografi. Nah, gimana caranya sehat? Gitu kan sekarang pertanyaannya. Di seluruh dunia itu ada, kalau saya baca sejarah nih, belajar sejarah, ngomong sama Prof. Askobat sebagai orang yang nol pengetahuan kesehatannya. Di tahun 1978 itu ada deklarasi Alma-Ata di Kazakhstan. Itu yang meredefinisi konsep sehat. Bahwa sehat itu artinya nggak boleh sakit. Bukan mengobati orang sakit jadi sehat. Intinya kira-kira gitu. Ya, orang sehat itu artinya nggak sakit, jangan sampai sakit. Bukan orang sakit disembuhkan jadi sehat. Disitulah konsep mengenai promotif, preventif, mengenai primary care, itu keluarnya di sana. Dan itu diperkuat sebenarnya di tahun 2015, tadi Pak Sekjen Kemendes cerita. Di tahun 2015, konsep sehat itu ditekankan lagi di Sustainable Development Goal Target. Jadi dari 17 target, 1 tuh nomor 3 mengenai kesehatan. Nah, kalau saya ulangi bunyinya, ada 4 kata yang kita mesti ingat tuh. To promote healthy life itu 1. And well-being 2. For all people, ada unsur equity, keadilan sosialnya, and all ages, prinsip epidemiologis. Ya. Healthy life and well-being, all people, all ages. Nggak ada tuh kata-kata to cure sick people, nggak ada. Nggak ada tuh. Jadi konsep kesehatan Alma-Ata 78 diperkuat oleh Sustainable Development Goal Target 2015, sehat itu artinya jangan sampai sakit. Promotelah kesehatan, karena itu akan membawa kesejahteraan. Lakukanlah itu untuk semua orang, all people. Dia di kota, di desa, di Tahuna, di Rote, gitu kan? Di Sabang, di Merauke. Dia di kota Jakarta yang polusi, atau di ibu kota baru Balikpapan yang panas, gitu kan? Ini beda, satu polusi, satu panas. Gitu. Itu mesti dilakukan. Dan all ages. Jangan hanya urusin bayi balita aja. Orang tua kayak saya diurusin dong, gitu kan. Masa posyandu ngurusinnya hanya bayi balita sama ibu hamil. Urusin juga orang tua kayak saya, nanti lebih banyak populasi orang tua. Itu prinsip epidemiologi yang ada di konsep kesehatan dunia, ada di SDG 3, all ages. To promote healthy life and well-being for all people and all ages. Jadi teman-teman tahu kan, sehat itu penting untuk Indonesia jadi negara maju pada saat bonus demografi. Sehat itu artinya apa? Ya menjaga jangan sampai sakit, supaya kita hidup tetap sehat. Ya, promotif, preventif. Nah, di Indonesia gimana? Terakhir nih. Di Indonesia surprisingly, konsep menjaga sehat yang kita dengar di Alma-Ata tahun 78, di SDG tahun 2015, sudah dirumuskan oleh orang yang namanya Leymena di tahun 68. Konsep layanan primer. Dan itu sudah diimplementasikan juga oleh beliau di tahun 69 dengan bikin yang namanya Puskesmas. 9 tahun sebelum deklarasi Alma-Ata. 9 tahun sebelum deklarasi Alma-Ata, dunia bilang bahwa untuk bikin orang sehat itu harusnya intervensinya promotif preventif, harus diperkuat layanan primer. 9 tahun sebelumnya orang Indonesia udah lebih pintar dari orang dunia tuh. Ya.
Cuma saya heran kenapa di Almata nggak ada tuh nama orang Indonesia di sana. Itu sebabnya kita terlalu low profile, kalah sama orang-orang dari Afrika atau dari Asia Selatan, gitu ya. Nah, jadi udah dibikin dan itu sudah diperkuat di apa? Direvitalisasi di tahun 1986. Jadi 69 itu dilancarkan, 86 diperkuat dengan pembangunan Posyandu. Jadi Indonesia udah sangat serius. Nah tahun 2004 dimundurkan dengan Undang-Undang Otonomi Daerah. Kita Indonesia kan sebenarnya maju mundur. Nah begitu saya lihat, itu harus diperkuat kembali. Tidak meniru ide-ide, ini bukan ide saya, bukan ide Ibu Endang. Kita hanya merevitalisasi idenya pendahulu-pendahulu kita. Itu yang namanya integrasi layanan primer. Jadi konsep dari ini adalah membangun masyarakat Indonesia yang sehat, fokusnya di layanan primer, promotif, preventif, bukan ide baru, merevitalisasi ide pendahulu-pendahulu kita di tahun 69 pada saat Puskesmas didirikan dan tahun 86 pada saat Posyandu didirikan. Karena itu sudah diakui oleh seluruh dunia di Alma-Ata 1978 dan di Sustainable Development Goals tahun 2015. Ide orang Indonesia, ya udah bagus ya kita ulang lagi. Jadi bikinan menterinya bukan, menterinya hanya merevitalisasi gitu. Ya. Nah sekarang apa yang direvitalisasi kan harus lebih bagus dong daripada yang lama. Yang direvitalisasi itu nomor 1, strukturnya dirapihkan. Itu sebabnya ada Kemendagri sama Kemendes. Karena kan realitas politiknya dulu 2004, di bawah saya semua kita bisa atur-atur. Sekarang nggak bisa realitas politiknya. Diatur nggak mau kan, lebih nurut sama bupati, lebih takut sama sekjen Kemendagri gitu kan, atau sama sekjen Kemendes karena uangnya banyak kepala desa, kan begitu realitasnya. Nah itu yang kita harus hadapi, realitas politik seperti itu. Udah nggak apa-apa, kita revitalisasi, kita perkuat lagi tuh strukturnya puskesmas di 10.000 kecamatan, kita turun puskesmas pembantu di 85.000 desa dan kelurahan. Itu sebabnya ada Kemendagri sama Kemendes, karena 73.000 desa tapi sisanya 12.000 kelurahan. Kita turunin Posyandu di 300.000 dusun, itu kita rapihkan strukturnya. Jadi layanan kesehatan itu mulai dari, bukan dulu hanya puskesmas, kita turunin ke 85.000 puskesmas pembantu, kita turunin 300.000 dusun. Standar layanan yang kita redefinisikan, kita standarkan. Posyandu lakukan apa untuk promotif preventifnya, si Pusu lakukan apa, Puskesmas lakukan apa, dan semuanya dikembalikan ke kitanya untuk apa? Untuk promotif preventif. Sesuai dengan saat Puskesmas didirikan tahun berapa tuh? 69, Alma-Ata 78 dan SDG 2005. Menjaga orang sehat. Jadi pelan-pelan saya udah ngomong nih gubernur, bupati, jangan jadikan puskesmas jadi rumah sakit. Itu is a wrong concept. Kitanya nggak begitu. Puskesmas tuh harusnya untuk menjaga orang sehat. Rumah sakit nanti untuk menyembuhkan orang sakit. Dan rumah sakit butuhnya pasti lebih sedikit daripada puskesmas. Jadi di sini ada dinas kesehatan, tolong diingatkan kembali. Ya, filosofi pendirian Puskesmas tahun 69, deklarasi Alma-Ata 78, Sustainable Development Goal 2015 itu menjaga orang sehat. Dan itu tugasnya teman-teman di Puskesmas dan Posyandu. Apalagi yang ketiga kita lakukan, Puskesmas dan Posyandu itu sudah fokus ke promotif preventif, kita lakukan seluruh siklus hidup, terutama yang Posyandu. Karena Posyandu dulu hanya melakukannya ibu hamil dan balita. Sekarang ibu hamil, balita, anak-anak, remaja, dewasa, lansia kayak saya. Ibu Fedi belum lansia, Pak Gubernur dekat-dekat lansia, gitu kan. Supaya kita memperoleh layanan dan akses kesehatan tadi. Apalagi yang dilakukan sesudah standarisasi, kembali fokusnya ke promotif preventif, semua siklus hidup yang dilakukan semuanya didigitalisasi. Kenapa tadi ada meta gitu kan? Selain buat promotif preventif, karena orang sekarang udah jarang dengerin radio sama lihat TV.
Orang sekarang tuh banyaknya lihat Facebook, Instagram, sama WhatsApp. Karena Meta itu pegang tiga-tiganya. Ya. Jadi kalau kita taruh di WA Group, itu lebih cepat dibandingkan taruh di koran. Jadi kalau menghujat Menkes, taruh WA Group cepat nyebarnya itu. Kalau di koran susah sedikit bacanya, gitu kan. Orang lebih banyak baca WA Group. Aku dibandingin Meta berapa tuh? WA Group sebulan 18 juta. Yang lihat sehari 16 juta, gitu kan, ngeri kan lihatnya. Kompas saja sehari cuma 300.000, gitu kan. Ini si WhatsApp 16 juta, Facebook berapa 16 juta sebulan, tapi yang lihat sehari 8 juta, oh banyak juga. Instagram berapa 14 juta sebulan, yang lihat 10. Facebook tuh lebih tua sama di desa-desa. Jadi kalau baca Facebook orang kota udah pasti tua, gitu. Kalau yang muda-muda lihatnya Instagram, kita udah tahu tuh, belajar dari Meta. Atau lihat Facebook muda, kenapa atau dia orang muda bisa tapi desa. Kalau yang Instagram pasti orang kota. Lihat siapa? Instagram pasti orang kota. Ini mana? Facebook orang desa. Karena Facebook punya Facebook Lite yang nggak makan pulsa. Jadi orang-orang desa seneng, jadi bisa gratis pulsanya. Aku diajarin sama orang Meta tuh, katanya bisa begitu. Ya. Jadi promotifnya beda. Caranya kita mengedukasi masyarakat beda. Karena semua orang sekarang termasuk saya, Ibu Feli lebih banyak lihat WhatsApp daripada lihat TV, gitu kan. Semua orang lihat WhatsApp tuh, liatin. Aku kan lihat tuh siapa yang lihat handphone, itu pasti lihat WhatsApp. Kalau nggak lihat Instagram, gitu kan. Kalau nggak WhatsApp dia lihatnya Instagram. Nah itu yang kita juga digitalisasi semuanya. Begitu digitalisasi kita tahu deh, 750 puskesmas nggak ada koneksi internet, 2.200 jelek, gitu. Kita ketok Elon Musk, siapa tahu bisa nyambung. Dimarahin juga sih sama asosiasi penyedia internet, tapi malah jadi datang jadi mereka mau menyediakan. Tadinya kan nggak mau tuh puskesmas, dipikirin aduh ngapain sih orang puskesmas suruh internet, padahal kita udah digitalisasi. Kita datang ke Google minta agar kita minta free geotagging services dong. WhatsApp udah kasih tuh free services buat WhatsApp, nggak usah bayar. Kalau kita mau broadcast ke 5 juta bayi, 5 juta ibu-ibu untuk peringatan stunting nggak usah bayar. Mau ada chatbotnya nggak usah bayar. Masa Google harus bayar kalau saya mau geotagging? Orang divaksin di DKI, jalan rumah saya tuh, Galuh 2, Selong. Vaksin, maunya kan begitu vaksin langsung di geotagging, jadi ketahuan. Masa Google kalau lihat mapnya hanya bisa lihat restoran, tukang cukur, mall sama hotel. Boleh dong di Google lihat, di Sumatera Barat itu yang darah tinggi cuma di Pariaman. Tapi kalau kolesterol, semua desa kolesterol gitu kan, karena makannya santan semua gitu kan, bisa lihat. Tapi yang ini yang HbA1c tinggi cuma 5 kota gitu. Kalau di Jawa Tengah HbA1c tinggi semua karena minumnya gula semua. Itu kan bisa kelihatan. Kita bisa lihat per daerah, per sini. Jadi kalau orang datang mahasiswa kedokteran baru ke puskesmas, dia tinggal lihat Google Earth gitu. Bukan lihat restoran sama hotel, tapi dia lihatnya hipertensi di mana, darah tinggi di mana, ada outbreak dengue di mana, ada TBC yang banyak di mana dengan lihat Google Earth. Itu ya yang kita lakukan di digitalisasi transformasi layanan primary. Dan yang terakhir, ya kita mau mengedukasi, mereedukasi semua kader Posyandu. Supaya apa? Supaya mereka bisa melakukan tugas promosinya dengan baik. Posyandu ini tugasnya nanti bukan ngadain event setiap bulan sekali. Kita mau dia suruh datang rumah ke rumah. Untuk datang nanya, ngajarin, mengedukasi keluarga yang ada di rumah agar berperilaku hidup lebih sehat. Kita akan kasih insentif kader-kader Posyandu. Kalau mereka bisa ngajarin dan mengajak para itu ke sana. Oh, seneng. Yang ngasih nanti mesti selamat ke Kementerian Desa sama Kementerian Dalam Negeri gitu. Makanya mereka diajak. Makanya menterinya takut datang. Nanti kalau datang nanti suruh teken nih. Tapi enggak kok. Baik, Bapak Menteri Desa senang sekali sama Posyandu. Semua kepala desa senang kasih Posyandu. Karena ibu-ibu Posyandu itu ada sekitar 3 juta di sini. Ya. Jadi kalau kita bisa menggarap ibu-ibu Posyandu, pasti pemilihan kepala desa, pemilihan bupati wali kota menang. Gitu kan, jadi saya bilang. Jadi Pak Bupati, Pak Wali, Pak Kades, udah Posyandu aja. Dia militan Pak ibu-ibu.
Bapak kasih duit sedikit menang Bapak Ibu. Nggak usah banyak-banyak pas pencoblosan. Kasih aja rutin tiap bulan dia pasti menang gitu kan. Kita sebagai non politisi nggak apa-apa sharing ide-ide gini kan. Makin banyak politisi yang memanfaatkan posyandu demi kepentingan kesehatan saya makin senang. Jadi saya buka aja semua. Ayo kejar itu Pak Posyandu. Kalau bisa kasih duit aja tuh untuk setiap, tapi jangan kebanyakan. Kasih duit basicnya aja. Tanya, udah screening HbA1c belum? Kasih. Udah kering darah belum? Ya, tambah lagi. Dengan demikian kan kesehatannya baik. Ya. Digitalisasi ini yang masuk dalamnya kita kasih alat-alat screening sampai ke bawah-bawah ya. Ya POCT untuk HbA1c kasih gitu. Untuk screening kolesterol nanti mudah-mudahan ada yang lebih bagus kasih. Hipertensi kan udah bisa kasih. Semuanya kita bagi. Dan semua digital, tinggal QR code masukin angkanya berapa, set diupload, lihat di Google Earth. Mana yang darah tingginya banyak di Sumatera Barat, di organ ilir mana tuh yang hipertensinya banyak, di Kerom mana yang kolesterol tinggi, nanti ketahuan tinggal lihat Google Earth, Google Map. Ya, mudah-mudahan itu capaian. Nah Bapak Ibu, saya rasa kalau itu semua kita lakukan dengan baik, harusnya kita bisa membuat masyarakat Indonesia lebih sehat dan kemudian kita bisa membuat Indonesia pindah ke negara maju pada saat bonus demografi nanti. Pagi-pagi datang ke Kemayoran. Maunya makan bubur ayam dikasih bubur ketan. Ini ada launching integrasi layanan dalam rangka transformasi kesehatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Budi Gunadi Sadikin untuk sambutannya.